Harga beras tinggi harusnya menjadi berkah bagi para petani. Namun di sisi lain banyak juga masyarakat yang kini mengalami kesulitan karena tidak mampu lagi membeli beras. Data BPS menyebutkan, saudara, jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia mencapai 27,7 juta. Sedangkan petani gurem atau petani yang menggunakan lahan kurang dari setengah hektar sebanyak 17,2 juta. Data BPS 1 Maret lalu menyebutkan rata-rata harga gabah di tingkat petani meningkat dibandingkan tahun lalu. Harga gabah kering panen kini mencapai Rp7.261 per kilogram, artinya naik 27,14% dibanding tahun lalu. Sedangkan harga gabah kering giling kini di Rp8.591 per kilogram atau naik 33,48% dibanding tahun lalu. Sedangkan rata-rata harga beras juga meningkat dibanding tahun lalu. Data BPS menyebut di tingkat pengecer, rata-rata harga beras di bulan Februari di kisaran Rp15.157, naik 19% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan saat ini luas persawahan di Indonesia terus berkurang. Tahun 2021 dan 2022, saudara, luas lahan baku sawah di Indonesia mencapai 7,46 juta hektar. Tahun 2023 jumlahnya berkurang menjadi 7,1 juta hektar. Tingginya harga beras harus menjadi berkah bagi petani. Tapi benarkah semua petani diuntungkan dengan tingginya harga beras akhir-akhir ini? Kita akan ulas usai tayangan berikut. Bulan Januari dan Februari seharusnya sudah memasuki masa panen bagi petani di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Namun mereka baru bisa mengolah tanah karena masa tanam mundur lantaran kemarau panjang El Nino. Belum lagi serangan hama wereng dan tikus yang membuat petani gagal panen. Kondisi ini membuat Ali Sujarbo, petani gurem yang hanya memiliki lahan 0,3 hektar, mengaku tidak diuntungkan dengan mahalnya harga beras saat ini. Dengan mahalnya harga beras sekarang ini, harga gabah sekarang ini, petani tidak bisa merasakan. Karena apa? Ya, mereka belum bisa tanam saat itu, karena proses kekeringan berkepanjangan tadi itu. Hal yang sama juga dialami petani kecil di Sragen, Jawa Tengah. Sebagai salah satu lumbung padi nasional, naiknya harga beras ternyata belum bisa meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya buruh tanam padi. Suwarni, warga Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, mengaku sudah 20 tahun menjadi buruh tani di lahan milik tetangganya. Upah buruh tani untuk tanam padi dari mulai pukul 5 hingga 11 siang dihargai Rp100.000 per orang. Menurut Suwarni, uang itu tak cukup untuk membeli beras Rp14.000 per kilogram dan kebutuhan pokok lainnya. Boten saged enggak dapat keuntungan. Kan saya beli beras. Beli beras ya? Ya, berasnya beli, enggak punya sawah. Sekarang berapa Ibu 1 kilonya? 1 kilo 14. 14 ya? Iya. Ibu untuk menghidupi berapa orang di rumah? 4. 4 ya? Iya. Hanya Ibu aja yang bekerja ya? Iya. Sementara di Karawang, Jawa Barat, petani seperti Saipul Bahri harus berjuang mengolah sawah karena pasokan air sangat sedikit. Belum lagi dia harus mengeluarkan uang hingga 2 juta untuk menyewa traktor serta membeli pupuk non-subsidi yang mahal. Jeratan calo juga membuat petani terpaksa menjual gabah dengan harga murah. Kondisi ini membuat banyak petani yang berpikir untuk alih profesi. Ya makanya mau tidak mau ketika misalnya kita udah jadi petani, ya secara otomatis kita bakal panjang, terkecuali misalkan ada proyek perumahan atau misalnya pabrik dijual mahal, ya otomatis mungkin ada. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Edi Suryana, berjanji akan memperbaiki pasokan air dan ketersediaan pupuk bagi petani. Pemerintah sudah menyiapkan 14 triliun ya untuk pupuk bersubsidi, dan insya Allah ini akan segera cair dan memang diprediksi kurang lebih bulan April sudah bisa diterjunkan untuk para petani di musim berikutnya. Itu. Kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini ternyata tidak membuat pendapatan petani kecil ikut naik. Pemerintah harus mencari cara untuk mendahulukan kesejahteraan petani. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah petani yang ditemui tim Liputan Kompas TV menyebut kenaikan harga beras tidak dirasakan dampaknya oleh mereka.
para petani kecil tetap dipusingkan dengan urusan gagal panen, harga pupuk yang mahal sampai kekeringan. Bagaimana perjuangan para petani dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Kami akan bahas bersama Pak Ali Sujarwo, petani di Lumajang, Jawa Timur. Ada juga Bapak Saiful Bahri, petani di Karawang. Dan kita juga menunggu anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Golkar, Firman Subagio. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Ali, Pak Saiful. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Pak Ali dulu. Pak Ali boleh cerita, sebenarnya sekarang kan harga beras lagi naik ya untuk konsumen, tapi Pak Ali sendiri naik atau enggak pendapatannya? Iya, petani sekali lagi tidak merasakan nikmat daripada naiknya harga gabah maupun harga beras. Karena tadi permasalahan sudah disebutkan di depan, yaitu mulai dari gagal panen, kemudian El Nino berkepanjangan, mahalnya biaya perawatan, dan sebagainya. Kalau Pak Ali menggarap lahannya, berapa luasnya Pak Ali? Ya, sepertiga hektar, kurang lebih 300 sekian meter. 300-an sekian meter ya. Modal yang harus Pak Ali keluarkan untuk menanam padi dan sebagainya itu berapa yang dikeluarkan dan penghasilan yang didapatkan berapa Pak Ali? Kalau kita hanya berpatokan pada pupuk kimia sintetik, maka biayanya semakin tinggi. Jadi kami mencoba di Wani Gosong ini bersama teman-teman untuk pertama kita menyiapkan tanahnya dulu dengan pemberian pupuk organik. Kemudian yang kedua, pupuk di masa vegetatif pun kami juga menggunakan pupuk organik sehingga bisa menekan biaya produksinya begitu. Dan hasilnya pun tidak kalah dengan yang pupuk sintetik pabrikan. Iya. Berapa Pak harga produksinya kalau pakai organik dan yang tidak sintetis? Kalau pakai organik itu di tempat kami hanya sekitar 2 juta sudah cukup, tapi kalau pakai yang pakai non organik ya kami harus mengeluarkan antara 5 sampai 6 jutaan begitu. Oh, besar sekali ya. Sementara besar sekali memang. Oh, pendapatannya kira-kira berapa tuh Pak kasarannya didapat? Kasarannya setelah di total dari biaya produksi, kemudian biaya pupuknya, kemudian total panennya, setelah total panennya ya antara 9 jutaan gitu. Oke, itu untuk satu kali masa panen saja ya Pak ya berarti ya? Masa panen saja. Oke, kalau Pak Saiful juga boleh bercerita, di Pak Saiful juga tidak dirasakan Pak kenaikan harga beras di konsumen terhadap pendapatan Bapak? Ya, berhubung di Karawang yang mayoritas belum panen Bu, sekarang itu kan baru mulai tanam gitu. Iya. Nah, sebenarnya ya kita nggak merasakan sih kalau untuk harga sekarang gabah mahal itu, karena ya kitanya belum panen. Paling juga kita panen ya sekitar bulan Maret April lah. Iya, sampai Mei juga masih banyak. Nah, kalau tadi Pak Ali kan cerita ya untuk produksinya berapa yang harus dikeluarkan. Kalau Pak Saiful gimana Pak? Ya untuk produksi sama, kita kan kalau saya menggunakannya pupuk ini yang kimia. Ya itu per hektar itu kalau misalnya itu per hektar ya kita untuk biaya itu total ya sekitar 15 jutaan Bu. Berhubung saya cuma nyawa 4.000 meter ya separuhnya lah. Oke, 400 meter ya separuhnya? 4.000 meter. 4.000 meter, jadi itu separuhnya ya dari 15 juta, 7,5 juta kurang lebih ya. Nah pendapatannya itu berapa Pak Saiful? Kira-kira kalau dengan biaya? Kalau misalkan yang biasa mah dulu harga 4.000, 5.000 ya kita dapat paling 2,5-3 ton lah bersihnya itu. Ya tinggal dikalikan aja Bu. Ya kalau tiap dapat 3 ton berarti kali 4.000 berarti 12 juta. Ya. Yaitu dalam waktu 6 bulan hitungannya gitu penghasilan kita itu. Ya, selama 6 bulan itu ya Pak ya, sekali panen ya. Kita dapatnya cuma segitu gitu. Iya, saya ini juga sudah terhubung Pak Firman Subagio dari fraksi Golkar, anggota Komisi 4 DPR. Pak Firman, selamat malam.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan saya Friska di sini, ada Pak Ali juga, petani dari Lumajang, Ya. ada juga Pak Saipul dari Karawang. Nah, tadi Pak Ali dan Pak Saipul sudah cerita di awal ya, memang yang jadi masalahnya begitu yang dialami petani tidak langsung harga beras naik berpengaruh kepada naiknya pendapatan. Nah, termasuk juga ada beberapa kendala yang dihadapi, misalnya risiko gagal panen, juga harga pupuk yang mahal. Pak Firman lihatnya solusinya seperti apa ya, agar kalaupun naik harga pangan, ini dirasakan juga oleh para petani kecil? Pertama solusinya, memang harus kita ada komitmen yang serius dari pemerintah. Itu kata kunci. Karena memang petani kita ini, sejak awal kan dihadapkan kepada berbagai problem-problem yang mereka hadapi. Namun tentunya problem petani ini tidak semuanya itu terperhatikan oleh pemerintah. Ini persoalannya sangat serius. Ya. Karena petani itu terus terang bukan hanya membutuhkan subsidi saja, tapi semua yang terkait dengan masalah sektor pertanian dari hulu sampai hilir ini harus mendapat perhatian serius. Karena begini, pertama Mbak Rizka ya, Ya, yang namanya pertanian kan tidak bakalan bisa hidup tanpa adanya air. betul. Nah, problem air sekarang menjadi kata kunci sekarang ini. Ya, kita punya hutan sudah gundul, kemudian waduk-waduk kita ini infrastruktur, kemudian irigasi teknisnya juga sudah mulai rusak, kemudian alih fungsi lahan yang nyaris tidak terkendali. Ini semua tidak dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan kami ini sudah banyak buat instrumen-instrumen dari mulai Undang-Undang Pelindungan Lahan Pertanian berkelanjutan. Ini tidak ada satupun yang diterapkan secara serius. Kemudian ada Undang-Undang Pelindungan Varietas, ada Undang-Undang yang terkait masalah pangan. Ini semuanya kalau betul-betul dijalankan secara maksimal oleh pemerintah, maka ini akan bisa teratasi. Ya, kita tahu bahwa semenjak reformasi sampai hari ini, nyaris siapapun presiden tidak pernah perhatian kepada masalah yang namanya infrastruktur sektor pertanian. Setelah hal yang sebenarnya Pak Harto. Baru pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini ada kepedulian kembali. Waduk-waduk dibangun, tapi kan waktunya tidak terkejar. Karena bangun waduk itu juga prosesnya menjadi cukup panjang dan lama, dan itu pun terkait dengan masalah lahan hutan, itu juga tidak mudah untuk mengalihfungsikan untuk pakai untuk kepentingan pertanian tadi. Jadi yang disampaikan Pak Ali, Pak Saiful itu betul bahwa petani itu dalam kondisi yang paling sulit. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk melindungi petani kita harus ada kepribadian, apalagi sekarang ini. Ya. Dengan kondisi banyaknya anomali cuaca, kemarin El Nino, atau kemudian sekarang ini sudah mulai musim hujan sedikit, sudah mulai banjir, Betul. ya, seperti di Gerobokan kemarin. Kemudian ketika mereka itu dalam masa panen, kita juga ditimpa lagi musibah dengan adanya beras impor yang membanjir. Ini yang selalu kami sampaikan. Oke. Impor beras itu sebuah keniscayaan, namun tentunya distribusinya itu jangan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang basis produksi pertanian atau basis produksi beras. Ini akan sangat memukul psikologis petani. Ya. Petani akan terpukul. Ya. Kita ini punya petani 33,4 juta, Baik. itu usianya rata-rata di atas 50. Ya. Nah, ini kalau sampai mereka itu kemudian terpukul dengan kondisi ini, kalau mereka itu kemudian menjual lahannya untuk kepentingan lain yang tidak terkendali, negara kita yang jumlah penduduknya besar ini sangat berisiko tinggi ketika ini akan dihadapkan kepada kita bergantung kepada impor pangan dari luar negeri. Baik, Ini Pak risiko Firman. tinggi bagi negara. Nah, saya akan berikan juga kesempatan untuk Pak Ali dan Pak Saipul. Pak Ali, Pak Saipul, ini ada Pak Firman dari DPR. Mungkin bisa disampaikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para petani sekarang. Tadi kan disebutkan juga ada beberapa masalah air misalnya. Kalau Pak Saipul mau apa? Mau ngeluarin unek-unek apa, Pak? Ya, buat saya sih petani ya, khususnya petani di Karawang, ya kalau untuk air memang kita kan irigasi teknis, cuman kebetulan kemarin itu pas ya katanya ada El Nino, jadi kita mundur tanam. Nah, kalau untuk istilahnya yang lebih ininya lagi, utamanya lagi buat petani itu harga, Pak. Jangan sampai kita di saat panen harga itu turun gitu. Apalagi katanya sekarang ada impor beras. Biasanya berdampak gitu ke harga gabah. Ketika beras murah, ya otomatis gabah murah. Jadi kalau misalnya ini tolong pemerintah jangan cuma peduli dengan konsumen beras, tapi bakal ngorbanin ke petani, Pak. Jadi petani itu tolong
harga jual gabahnya itu dijaga gitu. Kalau bisa dibelilah sama pemerintah. Untuk harga sekarang sebenarnya petani itu untung kalau misalnya lagi panen, dia ada lebih gitu. Tapi kan kalau misalnya pas panen raya biasanya jatuh sampai kadang-kadang di bawah 4.000 waktu tahun-tahun kemarin. Harapan petani di sini sebenarnya itu Pak, harga yang penting. Oke, dari Pak Saiful, harga tadi yang jadi catatan. Pak Ali, apa yang mau disampaikan ke Pak Firman? Nanti kan DPR bisa memfasilitasi untuk menyampaikannya juga ke pemerintah. Silakan Pak Ali. Oke, Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Jarit, Pak, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Permasalahan sebetulnya yang paling urgen di petani itu adalah tentang kesuburan tanah, Pak. Jadi petani itu dengan dengan berbagai macam karakter pendidikannya, mereka tidak mengerti permasalahan utamanya. Nah, sumbangan pupuk subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah itu bagus. Cuman kan hanya untuk sesaat. Problem utamanya itu sebetulnya di kesuburan tanah. Nah, sekarang pemerintah kami mohon, ini wajib hukumnya untuk turun ke bawah untuk membina dan mengedukasi petani itu agar dari awal olah lahan itu berupaya untuk menyuburkan tanahnya lagi. Sebab dari tanah yang subur akan tumbuh tanaman yang subur, yang baik. Maka kalau tanamannya subur, maka produksinya akan meningkat. Nah, kalau produksinya meningkat misalnya per hektarnya bisa 9 ton, bisa 10 ton, maka petani meskipun harga gabahnya mungkin tidak sebagus sekarang, petani masih bisa merasakan keuntungan begitu. Tapi kalau sekarang ini produksinya sudah rendah, rata-rata di tempat kami itu 4,5 ton per hektarnya begitu. Jadi sama sekali tidak merasakan nikmatnya tingginya beras. Dan sekali lagi kami mohon pada pemerintah lewat jajarannya sampai ke penyuluh lapangan, tolong kami diedukasi dengan olah lahan yang benar. Suburkan dulu tanahnya. Mungkin mengedukasi lewat pemberian pupuk-pupuk organik, olah lahan yang benar. Kemudian subsidinya mungkin sekarang diberubahkan berupa mikroba pembenar tanah, gitu, Bapak. Sehingga tanahnya menjadi sehat kembali. Ya, ini bagus sekali masukan dari Pak Ali. Kan terakhir kita dengar dari pemerintah bahwa akan digelontorkan pupuk, disubsidi pupuk 14 triliun dari pemerintah. Tapi tadi ada masalah juga yang disampaikan Pak Ali bahwa kesuburan tanahnya ini loh yang harus diperhatikan. Penyuluhannya terkait olah lahannya seperti apa. Kalau Pak Saiful tadi khawatirnya soal harga saat panen. Bagaimana Pak Firman? Jadi masalah harga ini juga menjadi masalah yang serius karena memang pertama selalu kami sampaikan di media-media kalau petani kita ini apple to apple dibandingkan harus istilahnya berkompetisi dengan beras impor atau hasil produksi impor dari luar negeri dari tanaman pangan, itu nggak akan mungkin mampu bersaing karena memang produksi atau production cost kita ini sangat mahal. Petani kita ini masih banyak yang konvensional, masih banyak yang tradisional, belum tersentuh dengan mekanisasi dan belum tersentuh dengan teknologi modern yang itu bisa mengurangi daripada biaya mulai masa pengolahan, masa panen, pasca panen dan sebagainya. Nah, posisi inilah yang selalu kami sampaikan agar pemerintah itu menerapkan sistem harga atas, harga bawah. Harga bawah itu dari keekonomisan diukur daripada petani terendah seperti Pak Saiful begini. Kalau Pak Saiful ini kan mungkin tanahnya kan mungkin lahannya tidak luas ya, tetapi biayanya tinggi. Bagaimana mampu bersaing? Nah, oleh karena itu harga bawah ini, harga keekonomisan itu katakanlah dipatok dengan harga 12.500 per kilo, katakanlah seperti itu. Itu Pak Saiful udah untung. Ya. Kalau suatu saat terjadi gejolak harga sampai harga 15.000, Pak Saiful berarti untungnya kan lebih besar. Ya. Tetapi konsumen juga dijaga supaya tidak membeli emas mahal dan impor dikendalikan dengan harga-harga itu. Siapa yang mulai bermain di dalam masalah harga itu harus dikenakan sanksi. Kenapa? Indonesia ini kan negara yang jumlah penduduk besar, mengadopsi sistem pasar bebas. Ya. Sehingga yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan itu bukan petani, yang mengendalikan pedagang-pedagang besar. Bayangkan Mbak Siska ya. Sekarang ini
Sekarang ini perusahaan multinasional udah masuk di bisnis yang namanya pangan. Ya. Saya ngeri lihatnya. Kalau sampai perusahaan multinasional udah masuk ke situ, maka petani kita lambat laun akan hancur. Mereka itu secara psikologis, Pak Saiful tadi udah, mudah-mudahan Pak Saiful sempat semangat, Pak. Ya. Saya insya Allah, Pak, ini saya sudah jadi anggota DPR yang kelima, saya akan tetap di Komisi 4. Saya ini anak petani, Pak. Bapak saya kepala desa, Pak. Ya. Kenapa saya tidak mau pindah ke Komisi 4? Karena saya ingin mewujudkan keberadaan saya di DPR membela petani, kan saya anak petani. Nah, ini yang harus kita jaga. Kemudian mengenai masalah lahan, betul yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Unsur hara tanah kita ini, pH tanah kita ini harus dibenahi. Sekarang ini kesuburan lahan kita ini hampir rata-rata. Itu tanah-tanah yang produktif itu sudah banyak yang di bawah 5%. Kalau 5% tingkat kesuburan lahannya itu unsur hara tanahnya itu, ya mohon maaf, jangankan 6 ton, 4 ton, 5 ton itu udah ngos-ngosan bahasa Jawanya. Oleh karena itu, penggunaan pupuk anorganik ini harus mulai dikurangi. Subsidi jangan terus diberikan jor-joran pupuk urea. Karena justru yang mengurusak unsur kesuburan lahan kita ini adalah penggunaan pupuk urea yang berlebihan. Oleh karena itu, saya meminta masyarakat sekarang ini udah banyak yang produksi pupuk-pupuk organik yang juga diaplikasikan di lapangan cukup bagus, hasilnya maksimal. Ada yang namanya pupuk menggunakan mikroba. Atau kemudian sekarang banyak sekali masyarakat petani yang berinovasi dan bikin, pemerintah itu hadir untuk memberikan proteksi pelindungan kepada pupuk-pupuk seperti ini yang ada keterjangkauan dan murah. Bahkan itu diproduksi oleh masyarakat sendiri. Dan pemerintah sudah punya program. Namanya unit pengolahan pupuk organik. Nah, ini udah bagus menggunakan pupuk tetong dan sebagainya. Pemerintah harus hadir di situ, memberikan izin, memberikan izin edar, memberikan bantuan untuk uji lab. Ini digratiskan saja. Dan itu akan membantu. Ini sebagai alternatif. Kemarin ketika pupuk subsidi berkurang itu kan mereka kan menggunakan alternatif itu, tetapi karena tidak ada izin edar, ini nyaris ditangkap oleh aparat penegak hukum. Jadi petani kita udah jatuh ketiban tangga. Ya, baik, jangan sampai itu terjadi. Nah, terakhir saya ke Pak Saiful dan Pak Ali. Kondisinya memang sulit, tapi baik Pak Saiful atau Pak Ali, masihkah akan bertahan menjadi petani, Pak Saiful? Ya, untuk hari ini yang ke depan pun ya mungkin karena saya masih punya sawah, saya pasti bertahan, Bu. Karena itu mata pencarian buat nafkahin keluarga saya gitu. Iya. Kalau Pak Ali gimana? Kalau kami di desa memang penghasilan utamanya memang dari petani. Jadi bagaimanapun juga kami di kelompok petani dan peternak mandiri Wanigosok itu juga sekaligus pembuktian bahwa penggunaan pupuk organik itu tidak kalah dengan penggunaan pupuk kimia sintetik. Jadi kami juga berupaya untuk itu. Kemudian kami mohon pada pemerintah sekali lagi, siap Bapak DPR, dukungannya saya mohon dukungannya sampai ke tingkat daerah nih Bapak, sehingga yang tingkat daerah ini betul-betul bisa turun. Nah, itu yang diharapkan. Tentu kita semua berharap Pak Ali, Pak Saiful, dan kawan-kawan petani lainnya juga bisa sejahtera. Karena kita ingat Indonesia adalah negara agraris, jadi juga petani harus sejahtera. Pak Firman juga mohon bersama dengan pemerintah memperhatikan dan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang produktif, yang bisa menguntungkan untuk para petani untuk bisa bertahan dengan mata pencariannya. Terima kasih banyak Pak Firman, terima kasih Pak Ali, terima kasih juga Pak Saiful atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat bencana ini 160 jiwa terdampak. Informasinya usai jeda.